Halo, selamat malam. Pak, apa kabar? Nah, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Kak Daud tanya ke WhatsApp, kirain Syakir nggak aktif kan? Syakir nggak balas. Kayak langsung Kak Daud telepon, waduh. Syakir bisa datang nggak? Nanti please balas. Atau kasih reaction jempol. Ya, jadi biar Kak Daud tahu. Oke. Kan Kak Daud langsung telepon tadi. Apa kabar Syakir BTW? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Hari berapa? Hari sekolah ketujuh. Ya udah 2 minggu berarti Syakir ya. Udah banyak PR-nya? Enggak, Oh, belum ada PR? enggak ada. Belum ada ya. Ada Belajar sih apa tadi? sedikit. Sedikit-sedikit. Belajar apa tadi hari ini? Ah, Masih ingat nggak mata pelajarannya apa aja? para pendidikan jasmani, Oh, olahraga kesehatan, terus apalagi itu matematika, bukan tingkat lanjut atau tingkat tinggi. hmm. Terus bahasa Arab terakhir seni budaya itu aja. Oh, ada olahraga terus ada matematika ya. Mantap. Sip, kita langsung mulai aja Syakir ya kelasnya. Hmm, 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 hmm. Ada share screen ya Syakir ya. Masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Eh, itu Kita belajar bikin chatbot ya. Hmm, Oke, kita chatbot bela- sama chatbot. Yes. Sekarang kita masuk modul 3, so congratulations. We already finished to create our own chatbot. Then we'll continue to create function. Ya, jadi hari ini kita akan coba buat gimana sih fungsi itu. Ya, kalau Kak Daud tanya fungsi, Syakir masih ingat apa itu fungsi? Oh enggak, kalau enggak salah itu fungsi. Hmm, Nah, jadi fungsi nanti itu apa sih? Belum bisa ingat, oke. Sip. Jadi fungsi itu kamu hari ini bakal membuat program kayak otak manusia ya. Jadi nanti ada banyak perintahnya. Kamu cukup panggil satu nama doang. Jadi ibaratnya Syakir bilang makan. Ya udah nanti makan jalanin banyak perintah. Ya, oke. Nah, gimana cara buatnya? Berarti nanti Syakir tinggal looping aja 2 kali. Contohnya kayak gini. Kamu mau ngebikin label nama. Berarti nanti Syakir bikin ya 4 baris perintah. Nanti Syakir buat dalam satu nama. Jadi ketika Syakir panggil print label, ya nanti Syakir bisa menjalankan otomatis yang di bawahnya. Nih, pas panggil ini, nanti langsung deh suruh ya inputnya, terus nanti print-printnya gitu. Jadi nanti Syakir nggak perlu copy paste lagi. Codingannya Syakir akan jauh lebih bersih. Nah, jadi nanti kita lebih buat simpel, fungsi sendiri. Hmm? lebih simpel. Kayak gitu. Yes, lebih simpel. Ya. Tapi fungsi, masih ingat nggak? Ayo, berarti apa fungsi? Hmm, kalau fungsi itu yang ada yang ada pring-pringnya itu. Hmm, benar, itu adalah fungsi. Ya, print itu adalah fungsi ya. Jadi print input itu fungsi ya, Syakir. That's totally right. Jadi yang namanya fungsi itu ada namanya argumennya apa, ya.
Nah, nanti Syakir perlu lihat dulu ya. Ada nanti fungsi yang disimpan dalam variabel sama ada yang nggak bisa. Contoh, print itu nggak bisa disimpan dalam variabel. Karena kalau kamu ngeprint fungsi print, dapatnya non. Tapi kalau kamu ngeprint fungsi len, dapatnya angka. Nah, artinya input int len itu bisa apa? Disimpan dalam variabel ya. Kayak gitu. Nah, cara buatnya gimana? Berarti nanti Syakir pakai def, singkatannya dari define, nama fungsinya apa, lalu parameternya apa aja. Nanti tinggal bikin aja body functionnya ya. Jangan lupa nanti ada spasi. Nah, berarti ketika Syakir udah beres ya, deklarasi bikin fungsinya pakai def, tinggal panggil aja nama fungsinya. Contoh, Syakir mau ngebikin label nama. Jadi nanti Syakir bikin def nama fungsinya kurungin titik dua. Lalu kasih spasi ya, body functionnya. Nah, nanti Syakir tinggal buat kayak di gambar. Terus saat udah beres dipanggil nih Syakir. Jadi ketika Syakir panggil print label, ya, panggil print label, yang Syakir jalankan adalah 4 baris perintah. Gitu. Seharusnya pada kali satu. Mm-mm. Yes, betul. Ya. Nah, bagian kedua nanti misalnya Syakir mau ada namanya sekarang. Jadi disuruh masukin dua. Ntar kalau ada John Jameson, di print John Jameson. Berarti nanti sama Syakir digimanain? Nah, di dalam fungsinya sekarang ada argumen. Jadi Syakir bisa panggil name-nya di dalam fungsi. Pas kamu panggil fungsinya, ikutin template-nya Syakir. Ada name-nya juga. Nah, name-nya berarti kalau kamu input dulu John Jameson, ya, dia akan masuk ke dalam sini juga fungsinya John Jameson. Gitu. Ya, it's really simple. Ya. Nah, yang counter ini nanti aja. Sip, Syakir boleh dilihat dulu yang ini ada pertanyaan atau enggak? Coba review dulu. Yang buat apa itu? In, sama inter itu buat apa? In sama Inter. ini, Ya yang ini ini. inter Ini lagi. input ini ya. Ini buat apa ya? Ini buat ngelupingnya berapa kali, Syak ya? Dia kan dimasukin dua. Ya udah berarti nanti jalannya dua kali. John Jameson satu, Jane Collins dua. Ya, dia nanti masuknya kemana? Nih, ini kan disuruh masukin nih, dua. Disimpan dalam variabel. Variabelnya masuk ke dalam range. Ya, jadi nanti ngeluping dua kali. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Kalau mau looping 2 kali ke atas kayak 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bisa. Kamu ganti aja nanti di sini jadi 5, jadi 7. Bisa. Ya. Yang di mana? Bagaimana? Sama kayak gini. Nanti kamu bedain aja. Ini yang di inputnya 7. Gitu. Ada lagi? Merah. Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh Syakir yang share screen ya. Kita coba praktekin. Ada hmm, bentar, ada dua jawaban ya. Hmm.
Betul. Satu lagi. Pintar ya. Yang ini nggak ada spasi, yang ini beda sama template ya. Ada limanya, ini nggak ada. Oke, boleh langsung checklist. Hmm. Hmm. Sudah dibaca ya. Nah, berarti kita harus ada kurungnya dulu. Def, print, label, kurungin. Sebelum titik dua. Sebelum titik dua. Bukan. Sebelumnya. Hmm. Oke, terus baris satu 2 3 4 5 6 udah benar. Baris 7 nih. Syak ya. Kasih, habis for harus ada apa? Spa, Hmm, spasi, kasih tab ya. pasti. Yes. Nah, tinggal kurungin ujungnya Syakir. Udah beres. Checklist ya. For. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau kamu printnya satu, ya udah satu kali doang. Kalau 10, berarti nanti jalannya 10 kali. Nah, nggak beres-beres nanti. Gitu ya. Lanjut nomor 4. Hmm. Hmm. Oh. Sudah dibaca? Nah, berarti kita tinggal buat, udah ada fungsinya nih ya, Syakir. Berarti Syakir tinggal buat aja langsung di bawahnya ya. Di baris 4 ini hapus aja. Mhm. Nah, tinggal buat input ya. Name sama dengan input. Simpan variabel dulu. Variabel. Apa variabelnya? Ya, name sama dengan Hmm. input kayak di gambar. Nama gitu. Indul baru input. Enggak, langsung input aja. Kalau int buat angka ya. Ini kan teks. Wah, input Input nama ya. nama itu. Yes, terus yang kedua berarti course sama dengan input lagi.
kursus. Yes, nah tinggal panggil deh Syakirnya. Hah? Student underscore info. Mirip ya, kayak template-nya. Name, course gitu. Tab-nya. Di baris 6. Mau di copy. Iya. Dev-nya nggak usah tapi. Harus dari info saja. Heeh. Yes, titik duanya juga nggak usah. Taruh bawah. Nah, oke. Udah bisa di checklist, Syakir. Kau masukinnya misalnya nama Syakir gitu. Nah, RRQ Mobile Legend berarti. Lemon. Jadi nanti namanya RRQ, course-nya Lemon. Ya, Lemon RRQ dong. Lanjut. Nomor 5. Hmm. Hmm. Sudah, berarti tinggal dihapus aja ini baris 1 dan 3-nya. Dev dulu. Ya, baru. Nah, sudah betul, Dev dulu. Label aja ya. Print label, print underscore label. Nama fungsinya. Ya benar, dev spasi. Nama fungsinya, print Hmm. underscore label gitu. Underscore label. Mm-mm. L-nya kecil aja. Kurungnya. Yes, tinggal titik dua. Nggak usah. Nggak ada. Kayak gini ya. Hmm? Langsung aja, nggak ada apa-apa di dalam kurungnya. Oh, udah usah. Kosong. Titik dua aja langsung di ujungnya. Sadari. Nah, enter. Langsung print. Kasih spasi tapi. Syakir. Tab. Nah, print. Baru copy paste yang ada di sini. Nah, printnya 3 kali berarti Syakir. Ini ada stripnya Syakir. Hmm? Stripnya juga. Ostrich. Ini strip nih. Minus. Nah, sip. Lalu print yang kedua nama di bawahnya. Yes. Enggak, ini nama kayak gini. Namanya copy paste aja Syakir. Biar gampang. Dihapus aja. Nah,
Yes, baru print yang kedua. Itu sekolah ya. Kalau kopi, salah. Kopi. Ya Eh, Allah, kamu udah kopi ini belum? Sekolahnya kayaknya belum nih. itu dari tadi. Tapi kena aku kopi. Hmm, hmm, hmm. Nah, tinggal kita buat untuk badan apa program utamanya ya, Syakir. Berarti program utamanya seperti apa? Nah, Syakir Hmm. buat kayak di gambar berarti akan seperti ini ya. Mount sama dengan INT looping. Sudah. Sudah, oke. Udah bisa di checklist Syakir. J-nya kapital Syakir. Oh ya, Di stop oh dulu, udah. inputnya masih jalan. Nah, ya. Kalau kamu printnya, uh, hah? Belajar. Oh. Kenapa? Nah, waktu, Kenapa? waktu masuk. Siapa yang masuk? Nah, yang bapakku dokter Sarif. Oh, oke. Ada pertanyaan dulu nggak Syakir? Nggak ada. Nggak ada ya. Kita lanjut aja sesi 2 berarti. Kalau aku share screen lagi. Sip. Di bagian kedua, kita akan coba ngelihat. Syakir Kadut mau kamar mandi bentar ya. Wait sebentar.
Nah, kita masuk bagian berikutnya. Jadi di bagian berikutnya nanti Syakir akan suruh masukin dulu, misalnya mau ngitung nilai rata-rata. Ya, jadi ada berapa orang nih di pertama? Oh, ada dua orang. Berarti nanti Syakir ngitung buat dua orang nilai rata-ratanya. Misal si Kate, ya. Kate nilainya 4 sama 5. Berarti nilai rata-ratanya 4,5. Tahu alasannya kenapa? Nilai rata-rata masih ingat? Hmm, kalau nggak salah yang 7 tuh. Apa itu? Hmm, hmm, Misal kita punya angka 1,2,3. Berarti ya, nilai rata-ratanya tinggal kita jumlahin semua, ya. 1 tambah 2 tambah 3. Ada berapa bilangan? ada Ada 3. 3 ya. Berarti bagi 3. Yaitu 6 bagi 3. 2. Eh, Nah, ini 4,5 kok bisa? 4 tambah 5 bagi 2. Ya, 4,5. Gitu. Caranya berarti gimana? Nanti Syakir di dalam fungsinya ada hitung rata-rata average grade. Ya, terus nanti di sini tinggal Syakir bikin loopingnya. Kalau yang dimasukinnya itu bukan off, ya, counter suma akan terus bertambah. Yang total tambahin satu. Jadi nanti rumus rata-ratanya ya udah suma bagi total. Jadi semua yang diinput jumlahin dibagi ada berapa bilangannya, yaitu total. Ya. Nah, oke, berarti misal di bagian kedua adalah mengembalikan nilai. Syakir pengen memanggil di dalam fungsinya itu variabel average, yaitu suma bagi total. Nah, Syakir panggil nih variabelnya di luar fungsi. Bisa atau enggak? hmm, bisa. Bisa? Nah, ternyata jeng-jeng. Lah, error. Kok gitu? Ya, ternyata ada yang namanya lokal dan global. Jadi, variabel average itu lokal kalau di dalam fungsi. Nah, yang di luar fungsi adalah global. Ya, jadi nanti saat Syakir punya variabel lokal, perlu di return dulu. Jadi dari yang lokal menjadi sebuah variabel global. Ya, bisa Syakir panggil, disimpan dalam variabel. Gitu. Oke. Nah, yang bagian berikutnya, misal kamu pengen ada ranking nggak? Di kelas kamu masih ada ranking nggak? Nggak ada ranking. Hmm, ranking kelas. Masih ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Misal kamu 50 sampai 99 ranking 3, 100 sampai 199 ranking 2, lebih dari 200 ranking 1. Nah, si Arthur nilainya 211. Ya, ranking 1 dong. Dapat bookshop voucher. Ya. Nah, berarti nanti sama Syakir tinggal bikin. Kalau nilainya 50 sampai 100, ranking 3. 100 sampai 200 2, lebih dari 200 ranking 1. Ya, dalam variabel get result ada skornya. Nah, terus kalau Syakir lihat, oh ini disimpan dalam variabel result nih. Berarti nanti di return. Jadi ketika Syakir panggil fungsinya get result, itu bisa disimpan dalam variabel. Jadi nanti bisa di print ya. Oh, misal Syakir nge-input di sini Arthur ya. Di sini 211. Berarti panggil nih get result. Nilainya 211. Mana yang true? Bukan. Bukan. Nah, ini true. Result sama dengan grade 1. Nanti tinggal Syakir returnnya. Jadi bisa disimpan dalam variabel. Gitu. Oke? Sip. Syakir ada pertanyaan dulu. Coba dilihat dulu codingannya, di-review ulang. Nggak ada. Ada ya? Kalau nggak ada, kamu boleh share screen, Syakir. Kita mau praktekin ya. Oh.
Nah, yang warna putih diklik. Nah, yes, nomor 2. Yes, pintar. Pintar banget. Ya, karena di sini kita masukin Johnson. Jadi name-nya nanti jadi Student Johnson. Take a course Analysis of Data. Hmm. 100. Lanjut. Lah, cuma satu. Pintar. Oh, cuma satu. Iya, cuma satu. Yang bulat itu jawabannya cuma satu ya. Udah plus. Eh, Ya, aku ulang lagi. oh, Sudah dibaca? hmm, oke sudah. Sudah ya. Berarti kita awalnya kasih def dulu. Yes. Mhm. Terus ini hapus aja nih spasinya. Yang ini juga ya. Terus kamu lihat ya, template-nya itu kan check test. Ada di dalam kurungnya ada apa? Syakir? Ada skor ya, Hmm. tapi di sini kosong. Berarti Syakir harus ada skor juga gitu. Dah, boleh checklist Syakir. Jumlah peserta itu angka Syakir. Yang dimasukinnya harus angka. Angka. Gue belum. Ya.
Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Lanjut. Hmm. Nah, pertama ini kita rubah dulu ya Syakir ke dalam bentar. Oh, nggak usah deh, nggak usah. Udah benar, udah benar. Ini sama udah benar. Syakir perlu baca dulu aja. Jadi kalau misalnya kita mau masukin, ini tuh rekomendasi kursus ya. Kalau kamu keinginannya sport, dilihat, oh sport berarti bola voli. Ya, itu. Kalau science, berarti astronomi. Ya, nah caranya gimana? Berarti Syakir tinggal buat aja di bawahnya ya. Pertama input dulu. Ya, jadi Godot akan coba drop di bawah. Ini di bawah. Nah, Yang ya paling bawah Syakir. Kita bikin amount sama dengan int input. Ya, kalau ada pertanyaan, Syakir boleh tanyain ya. bisa hapus dulu. Bisa? Bentar. Nah, ini ditutup aja buku tugasnya, Syakir. Malam hari. Malam hari. Udah boleh checklist ya. Jumlah siswa berarti berapa? 4. Berarti nanti input 4 kali ya. Nah, dia mau apa? Oh, Hmm, sama dengan ya. oke.
Hmm. Bola voli. Kalau komik berarti sketsa gitu. Eh, bentar. Oh, di 1 sampai 3. Berarti sama. Bukan, ini hati-hatinya hanya kecil ya. Dah, itu aja sih. Udah bener sisanya. Boleh checklist ya. Hmm. Ada pertanyaan dulu. Merah. Itu betul. Ini min 1 berapa? Nah, ini min satu buat apa? Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau find masih ingat nggak? Kalau misalnya em, Kak Daud bikin string AB, titik find A. Nah, nilainya berapa? Berapa nilai ini? 2 Dua, yakin? nilai. Nol ya, karena Hah? urutan lihat dia mencari huruf A di string AB. Nah, A itu urutan ke nol, berarti dia dapatnya nol. Nah, tapi kalau misalnya gini, AB dot find C, dapatnya berapa? 1. Berapa? 1. Satu. Nah, minus satu, karena nggak ada huruf C-nya ya, yang di dalam variabel kita cari. Nah, kita bikin tidak sama dengan minus satu. Berarti nanti pokoknya sport ada di mana-mana. Ada kata sport aja. Saat kita input, dia nanti bola voli gitu. Ya, atau science berarti dapatnya astronomi. Ya, jadi yang penting ada science, ada sport, urutannya di mana aja bebas. Ya, tetap dapat rekomendasinya. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada. Nggak ada? Lanjut. Hmm. Sip. Berarti Syakir perlu ngapain dulu? Bikin fungsinya dulu ya. Nah, bikin aja dah. Tuh. Masih sama atau beda? Masih sama kayak gini ya. Jadi kalau nilainya dia lebih gede dari 50, dia return true. Tapi kalau enggak, return false. Ya.
Dan Nah, sudah. Tinggal kita buat program utamanya berarti Syakir ya. Nah, program utamanya nanti Syakir suruh input dulu. Ya, yes. Kita bikin aja amount. Amount sama dengan int input ya. Jumlah siswa. Yes. Nah, setelah int input, tinggal kita looping Syakir. Ya, berarti for I for in I range. Yes. Amount di dalam kurung. F. Nggak gitu, kayak gini ya. oh Nih. Jadi for I in range amount baru suruh input kayak digambar lagi grade ya. Beda. hah? Syakir, teksnya beda, jadi perlu diketik. Yang mana? Yang ini. Iya, itu beda. Teksnya beda. Nih, kita harus dibikin kayak di gambar atau yang ada di layar Syakir ini. Oh, ah, Jadi nggak bisa copy paste ya. nggak bisa copy paste kecuali yang ini. Ya, cuma dikit doang. Nggak ada juga itu awalnya.
sudah. Sudah? Oke. Boleh di checklist. Hmm. Ini kebanyakan E-nya nih, Syakir. Gindut. Lupa, lupa. Kalau cepat tanganku. Hmm. Kalau cepat tanganku. Nah, dia nggak lolos ya. Pokoknya nilainya harus 50 dulu, baru dia bisa lolos. Gitu. Lah, gitu. Kenapa 50 seimbang malah bilang akses for? Masih, kan 50 nggak lebih gede dari 50. Harus 51. Nah, terus ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Daerah. Tunggu. Itu if rest sama dengan for up. Eh, if rest apa itu? Nah, coba tutup buku tugasnya Syakir. Kalau Syakir dapatnya false, ya dia di print ya. Tapi kalau misalnya Syakir dapat true, gak di print. Jadi kalau rest itu dari mana? Dari iscan. Iscan ini kalau nilainya dia di bawah 50, dapat false di return. Ya, disimpanlah dia dalam variabel. Gitu ya. Jadi rest itu cuma dua doang, ada true atau false doang. Ya, ada lagi? Nah, dah. Itu saja. Ada ya. Oke, Kak Daud mau share screen ya. Udah cukup. Nah, jadi hari ini kita udah belajar apa? Kita udah belajar mengenai fungsi. Ya, Syakir nanti bisa membuat fungsi Syakir sendiri. Ini buat nanti kita bisa buat game yang gak terlalu panjang nanti ya. Jadi gamenya Syakir nanti akan pendek dan gampang dibaca. Oke, so that's it Syakir. Sebelum kelasnya ditutup, Syakir ada pertanyaan dulu. Ada yang, ada yang mau singkat dulu. Kenapa saya join algoritma ini? Yang Kenapa? pertama, kenapa saya join algoritma ini? Kenapa? Yang pertama, Hmm, ayahku itu buka di sosmed toh. hmm, Nah, di situ ada dibilang ada di search search tuh tiba-tiba ada iklan algoritma tiba-tiba dikasih ikut gitu. hmm. Terus? Terus disuruh mah itu kak disuruh mah ikut pembelajaran pembelajaran algoritma Hmm. Terus? itu. Nama terakhir, kalau saya sih gampang susah-susah sih karena Gampang saya lihat susah-susah. ya ya kan harus harus kan kerjaan berat gitu bikinnya Hmm. karena Terus? masalah codingnya itu masalah codingnya dan lain-lain Hmm. ya basis komputer gitu. Hmm. Terus? Terus juga ya itu saja dulu. Oke, sip. Oke, Syakir. So, congratulations. Itu emang awalnya ya, awal fase awalnya. Nggak apa-apa kalau yang namanya, ini yang pesan dari Kak Daud ya, Syakir. Kalau yang namanya berkembang, ya,
ingin jadi orang apa, menjadi programmer kan itu butuh adanya perubahan. Nah, perubahan nggak mungkin ada yang gampang, ya. So it's just a process, ya. Nanti Syakir pasti akan menikmatinya kalau udah makin jago. Oke, jadi proses nanti emang lumayan berat. Cuma nanti kalau ada pertanyaan, tetap tanyain ke Kadang, ya. So, that's it Syakir untuk kelas malam hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke grup WhatsApp, and bye-bye. Selamat malam Syakir. Dah.